Sesi wadah malam hari ini, mari kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita, Sang Buddha, dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Yo kapakoti hipi apameyang kalang karonto ati dukarani kedang gato lokahitayanato namo mahakarunika satasa. Kepadanya Sang Bagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Bagawa yang sangat welas asih. Asam Buddham Buddhani sewitam yam bawa bawam gacati jiwa loko namo awija dikilesa jala widam sino dhamma warasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi. Sembah sujud kepada Dhamma yang mulia, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadhi panya wimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalati kanam tamariyasam gam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa mancantana masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisandam wipulam alatam dasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana, 3 permata yang paling layak dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, kalimat tadi yang Pali itu yang dibacakan itu ada di dalam Atthakatha, kitab Atthakatha, ya penjelas makna atau kitab komentar. Ini adalah nilai-nilai yang harus Anda mengerti ketika kita melakukan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Artinya
Kenapa saya harus menghormat kepada Buddha? Oh, karena Buddha punya nilai ini. Kenapa saya harus menghormat kepada Dhamma? Oh, karena Dhamma punya nilai seperti ini. Kenapa saya harus menghormat kepada Sangga? Oh, Sangga punya nilai seperti ini. Sehingga penghormatan kita lebih bermakna, sehingga kita bisa lebih menghayati ya waktu kita melakukan penghormatan dengan cara apapun ya, sehingga batin kita menghormat dengan pengertian yang benar, dan itu akan menambah manfaat. Jadi tidak hanya sekedar ya ritual saja pada akhirnya. Ya pai-pai sama Buddha Dhamma Sangha. Kalau anak kecil kan gitu pai-pai, ya udah pai-pai aja dia. Selalu 3 kali udah gitu kan. Nah, kita harus bangun mindset yang benar, pengertian yang benar ketika kita melakukan kebajikan. Salah satunya ya bernamaskara kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha itu sendiri, melakukan penghormatan. Ya, itu yang juga jadi catatan kita bersama ya. Oke. Malam hari ini Bante akan membawakan tema Subhasita Waca. Lanjutannya dari teks Manggala Sutta. Artinya bertutur kata atau berucap yang baik. Eh, ya, bertutur kata atau berucap yang baik. Eta manggala mutamang. Jadi berkah bertutur kata yang baik. Subasita. Subasita caya waca eta manggala mutamam. Ya, oke, di sini subasita waca merupakan salah satu berkah utama atau manggala yang disebutkan dalam Manggala Sutta. Secara arti, subasita itu artinya diucapkan dengan baik, waca itu ya ucapan. Jadi ucapan yang diucapkan dengan baik, ya ucapan yang diucapkan dengan baik. Suba, baik, bagus. Asuba kan tidak baik, menjijikan. Makanya asuba itu menjijikan. Nah, suba ini ya baik, ya menyenangkan. Makanya subasita waca adalah ucapan yang diucapkan dengan baik. Dalam konteksnya, ucapan saja itu bukan sekedar alat komunikasi. Ucapan itu bukan cuma sekedar alat komunikasi, melainkan cerminan dari pikiran dan karakter seseorang. Karena apa yang diucapkan itulah yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita mengucapkan sesuatu, ya itu juga akan menunjukkan karakter kita. Karena apa yang dipikiran itulah yang akan keluar melalui ucapan salah satunya. Ya, kalau kita ragu akan terlihat bagaimana di ucapan kita yang penuh keraguan. Kalau kita pendendam, bisa juga kita akan terlihat dari ucapannya. Kalau kita khawatir, gelisah, apapun. Kalau kita bijak, juga akan terlihat dari ucapannya. Kalau kita tenang, juga akan terlihat dari ucapannya. Itu salah satu indikasinya. Makanya bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi cerminan dari pikiran dan karakter seseorang. Ya, kata-kata bukan sekadar bunyi yang keluar dari mulut saja, gitu. Kata-kata adalah cerminan batin, juga bisa sebagai pembentuk karma,
dan penentu arah hubungan kita dengan sesama. Dari kata-kata pada akhirnya bisa kita mengerti, mengetahui, dan menentukan banyak hal sebagai cerminan batin kita, pembentuk kama kita juga, karena ada kusala kama dan akusala kama. Pakusala wacikama dan juga akusala wacikama. Kama baik, kama buruk bisa dibentuk melalui ucapan, ya kan? Dan penentu arah hubungan kita dengan sesama. Kita mau berteman, salah satunya juga dari ucapan. Kita mau cari musuh, juga salah satunya dari ucapan. Mau dekat dengan seseorang, juga salah satunya dari ucapan. Mau jauh sama seseorang pun bisa juga dimulai dari ucapan. Sudahlah, saya nggak mau bergaul lagi dengan Anda. Jauh-jauh dari saya ya. Nah, itu juga bisa dari ucapan. Jadi, penentu arah hubungan kita dengan sesama. Nah, salah satu konsep penting yang menegaskan ini adalah subasita, ucapan yang baik. Ya, jadi subasita itu adalah panduan tentang bagaimana seharusnya kita berkomunikasi agar ucapan kita membawa manfaat, kebahagiaan, dan kedamaian baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, inilah tipikal dhamma yang menguntungkan untuk diri sendiri dan juga orang lain. Ya, ciri dhamma ini seperti ini. Bukan hanya menghindari ucapan salah seperti berbohong. Ya, jadi subasita atau ucapan yang benar itu bukan cuma kita tidak melakukan ucapan yang kasar atau salah seperti berbohong, tetapi juga mengucapkan kata-kata yang bajik, ya seperti mengajarkan dhamma. Ya, salah satunya ya dianggap sebagai suatu berkah, memberi nasihat, memotivasi, ya kan, ucapannya nyaman, ramah, gitu. Seperti dijelaskan di dalam, disebutkan di dalam Digha Nikaya, setelah meninggalkan ucapan dusta, Petapa Gotama menjauhi ucapan dusta. Ia berbicara benar, berpegang pada kebenaran, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan tidak menipu dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, tentang ucapan benar, ya, atau tentang apa saja yang penjelasan di awal lah tentang subasita. Nah, apa saja sih kriteria ucapan baik subasita waca itu? Agar sebuah ucapan dikategorikan sebagai berkah, ya, menurut Sang Buddha itu ucapan tersebut harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, kalena basati, tepat waktu, ya, memperhatikan momentum dan situasi, mengatakan hal yang benar di saat yang salah bisa menjadi bencana. Ya, kata-kata yang baik bisa menjadi tidak tepat
jika disampaikan pada saat yang salah. Itu. Misalnya, memberi nasihat serius saat seorang sedang bercanda atau berduka. Ya, ini kita harus melihat situasinya, tepat waktu. Ini contoh saja. Ucapan yang baik disampaikan pada momen yang pas agar dapat diterima dengan bijak. Jadi kita nggak bisa asal ngomong juga. Kita mau ngomong dikeluarin aja. Kita harus lihat pas atau tidak, kondisinya baik atau tidak. Kadang kita perlu lihat timing. Kadang kita nggak bisa terburu-buru. Ya, jadi dibilang kalena basita, tepat waktu atau tidak. Yang kedua, berdasarkan kebenaran, sacena basita. Kebenaran adalah pondasi utama dari komunikasi yang etis. Tidak berbohong, tidak atau memanipulasi fakta. Ucapan yang didasarkan pada fakta dan realitas, bukan kebohongan atau fitnah ya atau distorsi. Kejujuran adalah pondasi dari kepercayaan. Nah, berdasarkan kebenaran. Yaitu lembut dan sopan, sanhana basita, disampaikan dengan nada yang baik, tidak menggunakan kata-kata kasar, makian, atau nada yang menyakitkan dan tidak menghakimi. Kata-kata yang manis di telinga lebih mudah merasuk ke hati. Bahkan kebenaran sekalipun harus disampaikan dengan cara yang lembut agar bisa diterima. Ya, yang ketiga, bermanfaat. Atasanni hitena basita. Ucapan tersebut harus membawa nilai positif atau manfaat dan kebaikan bagi pendengarnya, bukan sekedar omong kosong atau sampah palapa. Kata-kata yang diucapkan harus memiliki tujuan yang positif, seperti mengarahkan pada kedamaian, pemahaman, atau kebijaksanaan. Ucapan yang sia-sia, bergosip, atau menghasut tidak termasuk dalam kategori ini. Ya, yang berikutnya didasari oleh cinta kasih, meta citena basita. Motivasi di balik ucapan haruslah niat baik, bukan karena kebencian, kemarahan, atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Ya makanya ketika kita bicara dhamma, itu harus di tempat yang sesuai, harus di waktu yang sesuai, di kondisi yang tepat, semuanya siap. Ya itu alasannya. Ketika orang nggak siap bicara dhamma, kita paksa untuk membicarakan dhamma, itu tidak bermanfaat buat dia. Berarti belum waktunya untuk dibicarakan dhamma. Walaupun dhamma itu indah menurut kita. Ya, berarti tidak tepat waktu. Ya, kalena basita. Dan tidak bermanfaat kata-kata dhamma itu untuk dia. Ya, atta sanihitena basita. Karena dia nggak mau.
Dan apa walaupun kita bicara abidama, kita bicara paramata dhamma yang bisa membuat mereka ngerti tentang anatta atau anicca dukkha anatta, nggak bermanfaat buat dia. Dia nggak bisa terima, bahkan mungkin malah menghina, bahkan mungkin malah ya menjadi tidak simpati. Nah itu mulai malah berbahaya buat dia, malah jadi tidak bermanfaat. Ya, jadi di sini ucapan yang kita lakukan walaupun diskusi dhamma itu bukan subasita dikatakan. Ya, jadi kita harus bisa menguasai ini, bisa mengerti kapan kita bicara yang tepat, bermanfaat, kapan waktunya, kepada siapa, ya, sehingga kita akan tidak dengan nafsu, bukan dengan keinginan yang kuat semuanya dipukul rata. Sesuatu yang baik pasti semuanya mau. Ya, ini memang perlu proses, perlu latihan, perlu pengalaman pada akhirnya, sehingga kita bisa bicara tepat waktu. Mungkin juga kita bisa melakukan aspirasi. Semoga saya bisa selalu bicara di waktu yang tepat. Ya, itu juga bisa. Bicara yang tepat, bicara yang benar, bicara yang sesuai di waktu yang tepat. Kadang ada orang yang niatnya baik, tapi timingnya nggak pas, jadi berantakan semua. Ya kan, ada yang mau niatnya baik, semuanya baik, tapi ya itu kondisinya nggak pas. Ayo, semua berantakan jadi repot sendiri dia. Kira-kira seperti itu. Walaupun dengan berbagai cara. Nah itu makanya kita harus coba untuk mempelajari ini dengan baik subasita. Bukan baik saja tidak cukup ya. Ya, ke apa namanya bicara itu bermanfaat pun juga walaupun sudah bermanfaat juga tidak tepat, tidak cukup. Tepat tidak waktunya. Ya, wait and see, tarik ulur. Nah, kita harus lihat, kita harus kondisikan, baca lagi dengan baik. Cocok tidak? Tidak, ya sudah. Oke. Nah, juga ada syair indah yang terkenal, yaitu ucapan yang baik, subasita, adalah yang diucapkan oleh para bijaksana. Ucapan yang diucapkan pada waktu yang tepat, sesuai dengan dhamma dan winaya, ajaran dan disiplin, yang merupakan kebenaran, kata-kata yang bermanfaat, dan diucapkan dengan penuh cinta kasih. Itulah ucapan yang sempurna. Ya, ucapan yang benar tetapi menyakitkan tanpa kebijaksanaan belum tentu subasita. Ucapan yang lembut tetapi tidak benar juga bukan subasita, bukan ucapan yang baik untuk diucapkan. Subasita adalah perpaduan antara kebenaran, kebajikan, dan kebijaksanaan. Ya, bisa paham penjelasan ini ya, gitu. Memang ternyata kita banyak perlu latihan tentang bicara yang benar pun, ya kan. Kadang suka-suka saya yang mau ngomong, ngomong aja. Kita kira enak, udah omelin aja, mau ngomong, ngomong aja gitu. Kadang ya kita nggak bisa mau ininya, ya sudah. Mau dia mau bagaimana, emang gue pikirin istilahnya. Mau terima atau enggak. Tapi di satu sisi, kalau misalnya
kita mikirin jadi ragu, diomongin enggak ya? Boleh enggak ngomongnya? Aduh repot juga ya. Ngomong salah enggak ngomong salah. Ya, ya itu makanya balik lagi, ini perlu proses, ya perlu proses, perlu waktu kita akhirnya jadi mahir untuk bisa berbicara di waktu yang tepat dan bermanfaat. Petunjuk ini ada, Buddha sudah memberikan formulasinya, acuan-acuannya, ya. Nah, 10 jenis ucapan yang patut, ya, atau kaliana kata. Yang pertama, apicca kata, ya, pembicaraan tentang hidup dengan sedikit keinginan atau tidak serakah. Santuti kata, pembicaraan tentang kepuasan dan rasa cukup. Pawikeka, pawiweka kata, pembicaraan tentang pengasingan diri, keheningan batin dan jasmani. Asam saga kata, pembicaraan tentang tidak bergaul secara tidak bermanfaat. Wiriya ramba kata, pembicaraan tentang membangkitkan semangat dan usaha benar. Sila kata, pembicaraan tentang kebajikan atau moralitas. Samadhi kata, pembicaraan tentang konsentrasi. Panya kata, pembicaraan tentang kebijaksanaan. Wimuti kata, pembicaraan tentang pembebasan. Wimuti nyana dasana kata, pembicaraan tentang pengetahuan dan penglihatan atas pembebasan. 10 jenis pembicaraan ini mengarahkan batin pada pelepasan, bukan pada kemelekatan. Ia mendukung perkembangan sila, samadhi, dan panya. Ini adalah, ya, pembicaraan yang tepat. Pembicaraan atau jenis ucapan yang patut kalian kata. Ya, Anda bisa bayangkan di zaman Buddha dulu, di sekitar suku Kuru. Suku Kuru itu pembicaraannya ya kurang lebih 10 ini yang dibicara. Kalau ibu-ibunya ketemu di pasar, dia bicaranya meditasi. Gimana pencapaian meditasinya? Gimana pengalaman meditasinya? Jadi nggak gosip. Dia lagi ketemu, lagi misalnya nyuci di sungai, bicara tentang sila, bicara tentang pengalaman meditasi juga, gitu. Jadi nggak ngomongin orang, nggak gosip, nggak itu. Ya selalu bicaranya itu katanya. Ya berbicara yang mantap. Wah, oke juga ya. Hmm, kira-kira Anda bisa nggak itu? Wah, ya perlu challenge itu ya. Kalau nggak ngegibah, kayaknya nggak cocok, nggak seru gitu ya. Obrolan jadi sepi semua. Iya, sama juga kalau di grup ada banteh diem semua di WA grup. Nggak ada banteh rame itu. Dia bikin grup baru gitu. Sehingga pada rame. Ah, kayak gitu. Bicaranya di luar grup. Hmm. Ya itu ya beda kualitas secara ini. Kenyataannya seperti itu sekarang. Oke, ya. Itu adalah 10 jenis pembicaraan yang baik, yang pantas, yang mana akan mengarahkan batin pada pelepasan, bukan pada kemelekatan. Ia mendukung perkembangan sila, samadhi, dan panya. Juga ada 6 jenis ucapan. Ya, nah Anda bisa perhatikan ini 6 jenis ucapan ini. Abutang atacam anata samhitam saca paresang apia amanapa. Yaitu
Ucapan yang tidak benar, tidak faktual, tidak bermanfaat, dan tidak disukai orang lain harus ditolak. Ya, bantu ulang. Tidak benar, tidak faktual, tidak bermanfaat, dan tidak disukai orang harus ditolak. Yang kedua, butang tajam ana tasam hitam saca paresang apia amanapa. Benar dan faktual tetapi tidak bermanfaat dan tidak disukai orang lain juga harus ditolak. Walaupun benar dan faktual tapi tidak bermanfaat, ya, dan tidak disukai orang lain, itu harus ditolak, ya, jenis ucapan tersebut. Butang tajam atasam hitam saja paresang apia aman napa. Benar, faktual, dan bermanfaat, tetapi tidak disukai orang lain. Nah, ini harus disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, harus disampaikan pada waktu yang tepat. Jangan sampai kita jadi salah timing gitu untuk membicarakan ini. Ya, contohnya juga misalnya nggak semua umat Buddha itu senang atas sila. Ya, kita bicaranya misalnya tentang atas sila, ya biar rajin-rajin atas sila ya gini. Ya biar sama-sama, biar kamu baiknya begini, begini, begitu. Ya yang nggak biasa atas sila. Ini ngomongnya udah kayak sok bener aja ini gitu kan. Gitu kan. Iya udah paling sang sang iya gitu ya. Nah gitu. Jadi tidak disukai pembicaraan itu. Walaupun benar, faktual dan bermanfaat sehingga yaitu disampaikan pada waktu yang tepat. Abutang atacam anatasam hitam saca paresang pia manapa. Tidak benar, tidak faktual, tidak bermanfaat, tetapi disukai orang lain. Ini harus ditolak. Wah, ini paling banyak orang ini. Ya kan, udah hoax, yang asal-asal, tapi ya lucu gitu kan. Ya kan, wah heboh ini bisa viral gitu kan. Hmm, bicaranya diapain gitu, terserahnya di istilahnya mulutnya dimiring-miringin lah, gayanya di gimana, gaya bicara disukai banyak orang. Walaupun ngomongannya ya seperti itu. Nah, secara dhamma ini harus ditolak. Ya, tidak benar, tidak faktual, tidak bermanfaat, tetapi disukai orang lain harus ditolak. Nah ini dalam dalam tongkrongan ini yang bikin heboh sebenarnya ya. Yang kayak begini-begini bikin heboh. Apa? Membangun suasana orang bilang icebreaker, istilahnya. Justru ya nggak bermanfaat gitu. Berikutnya, butang tajam anatasang hitang saja paresang pia manapa. Benar dan faktual, tetapi tidak bermanfaat walaupun disukai orang lain. Ini pun harus ditolak. Benar dan faktual, tetapi tidak bermanfaat walaupun disukai orang lain. Butang tajam atasam hitam saja paresang pia manapa. Nah ini. Yang terakhir, benar, faktual, bermanfaat, dan disukai orang lain.
Ini pun juga disampaikan pada waktu yang tepat. Ya, jadi nggak harus langsung dihajar, langsung dieksekusi misalnya gitu. Enggak. Ini pun disampaikan pada waktu yang tepat. Enggak langsung digaspol istilahnya, gasken enggak gitu. Jadi ini pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Kapan waktunya dilihat situasinya. Ya, jadi di sini ada dua yang bisa dikategorikan benar, faktual, dan bermanfaat, tetapi tidak disukai orang lain. Nah, ini disampaikan pada waktu yang tepat. Juga benar, faktual, bermanfaat, dan disukai orang lain juga harus disampaikan pada waktu yang tepat. Ya. Ya mungkin panitia bisa di-share ini tulisan ini di apa di message ya di kolom message ada bagian ini untuk yang lain juga bisa baca. Oke. Poin-poin yang penting-penting Anda bisa share ya. Oke. Prinsip ini menunjukkan bahwa ukuran utama dalam berbicara bukan sekedar benar atau menyenangkan. Ya, tetapi juga bermanfaat atas sang hita dan tepat waktu kalena. Bukan cuma sekedar benar atau menyenangkan, tetapi juga bermanfaat dan tepat waktu. Jadi ucapan yang ideal yang memenuhi 4 kriteria, yaitu benar, bermanfaat, disampaikan dengan niat baik, dan pada waktu yang tepat. Itu adalah ucapan yang benar, ucapan yang ideal, ya, termasuk subhasita, ya, termasuk subhasita. Ini adalah standar komunikasi luhur dalam ajaran Buddha. Ucapan yang menjadi sarana keharmonisan dan pembebasan, bukan sumber konflik dan penderitaan. Ya, inilah uniknya Dhamma. Ya, uniknya Dhamma yang Buddha ajarkan. Jadi kalau memang nggak istilahnya kita harus lihat timingnya kira-kira. Nggak harus, wah ada momentum nih, hajar gitu kan, langsung lah. Nggak juga ternyata. Ya memang harus penuh kesabaran, jeli lihat peluang gitu kan, kondisinya tepat atau enggak. Nah istilah Bante nih, tarik ulur. Kapan perlu ditarik, kapan perlu diulur kayak main layangan gitu. Nah, kira-kira kapan waktunya ngomong, ya ngomong. Kapan waktunya diam, ya diam gitu. Ya, kira-kira sehingga kita akan bisa bisa membaca situasinya dengan baik. Waktunya disenyumin, ya disenyumin aja gitu. Nah, kira-kira ya. Oke, itu yang menjadi ucapan benar ya, ya atau ucapan yang baik. Nah, selain itu mengembangkan subhasita atau ucapan yang baik juga artinya kita harus melatih diri untuk menghindari 4 jenis ucapan yang merusak. Ya, sama waca, ya, subhasita ini termasuk sama waca, ucapan benar. Ya, dalam Jalan Muria beruas 8. Nah, menghindari 4 ucapan buruk. Yang pertama, yang perlu kita latih juga selain berucap baik, kita menghindari ucapan buruk atau tidak berucap buruk, yaitu musawada, ya, berbohong atau berdusta. Nah, 4 syarat seseorang dikatakan berbohong. Yang pertama, atatang watu, pokok persoalan atau isi pembicaraan yang tidak benar. Wisam wada nacitam,
Ada niat untuk menipu atau menyesatkan. Tajo wayamo. Melakukan usaha secara jasmani atau lisan untuk menipu. Parasa tada tawijananam. Orang yang mendengar memahami pesan tersebut. Memahami pesan tersebut sebagai kebenaran. Nah, itu. Nah, kalau di yang di terakhir ini, kalau dia tahu kita bohong, jangan bohong dah. Ah, ngaco ngomongnya. Nah, berarti dia nggak setuju sama Anda. Anda selamat nggak ngebohong. Untuk dia jadinya nggak termasuk kama kama berbohong. Kalau Anda yang diomongin nggak percaya sama Anda. Ya, selamat oleh keadaan kalau seperti itu. Walaupun niatnya udah ada ya. Semuanya dilakukan. Ya, jadi parasa tada tawijananang. Orang yang mendengar memahami pesan tersebut sebagai kebenaran. Gitu. Lalu ucapan yang tidak baik yang perlu ucapan buruk yang perlu dihindari adalah pisunawaca, fitnah, atau ucapan yang memecah belah persahabatan atau hubungan orang lain. Ya, syarat-syaratnya yang termasuk pisunawaca itu beda pureka rata, berniat menimbulkan perpecahan dan mengakhiri keharmonisan antara dua orang atau lebih. Ya. Dua, piyakamyata, ingin disukai dengan cara membuat orang lain saling tidak menyukai. Tajo wayamo, melakukan usaha jasmani atau lisan untuk menimbulkan ketidaksukaan tersebut. Tasa tada tawija nanam, pendengar memahami pesan yang memecah belah itu. Ya, ini dalam masyarakat, dalam hubungan sosial, ini rentan sekali. Ya, ketika kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, oh, saya mesti kasih tahu dia nih, biar orang ini diomelin sama dia nih. Atau kita ngedengar gosip tertentu, mesti dikasih tahu nih, biar dia dilabrak nih sama dia. Nah, ini termasuk pisunawaca. Ya, nggak boleh didiemin nih. Orang begini nih mesti dikasih pelajaran nih. Saya kasih tahu dia deh, biar dikasih pelajaran. Diomongin, nah itu. Itu termasuk pisunawaca. Berita yang pokoknya bisa menyebabkan orang itu jadi marah. Ya, akhirnya kan menimbulkan perpecahan dan mengakhiri keharmonisan antara dua orang atau lebih. Ya, makanya kadang kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu, ya kalau misalnya kita apa namanya informasikan lagi malah itu bikin masalah baru, ya lebih baik kita diam saja di kita gitu. Kita olah saja, kita putus saja di kita. Itu lebih aman ya daripada apa namanya tidak jadi masalah ya. Kita lihat waktunya kapan waktu yang tepat untuk bicara. Ya walaupun kadang jadi nggak update, kadang jadi serba salah kita. Hmm. Tapi balik lagi niat sekali lagi. Niat juga yang perlu kita ingin disukai dengan cara membuat orang lain saling tidak menyukai. Atau berniat menimbulkan perpecahan. Wah yang tadi Bante contoh. Saya mesti kasih tahu nih biar dia dikasih pelajaran sama dia. Ya kan? Jadi kan ada emosi yang akhirnya bertikai. Misalnya. Dua belah pihak itu. Ya, niatnya. Nah, itu juga yang perlu juga kita ketahui. Ini banyak sekali di dalam masyarakat seperti ini. Dengar sesuatu nggak difilter lagi, langsung kasih tahu, langsung berantem aja pokoknya, ngomel-ngomel aja langsung. Nah, ini termasuk mengarah ke pisunawaca, ucapan yang memecah belah. Tuh tadi lu diomongin tuh di sana tuh sama dia tuh gini gini gini. Ya,
diomongin di ini kejelekan gini-gini, oh kan jadi emosi. Nah itu juga, ya ini yang perlu diperhatikan dengan baik. Lalu yang ketiga, perusa waca, ucapan kasar, caci maki, dan sarkasme yang menyakitkan. Ya, tiga apa nama syaratnya. Akosita boparo. Ada orang lain yang menjadi sasaran hinaan. Kupita citang, batin yang marah dengan niat menyakiti. Ako sana, benar-benar melakukan penghinaan melalui tubuh atau ucapan, ucapan kasar, caci maki, dan sarkasme. Nah ini termasuk membuli seseorang. Membuli dengan berbagai cara, dengan status, dengan keadaan, dengan derajat dasarnya ya. Misalnya orang hitam, ya, dasar keling misalnya. Orang pendek, kate, ya kan. Orang tinggi, kurus, cungkring misalnya. Ya, itu termasuk bulian, itu termasuk hinaan. Ya, itu juga mesti hati-hati ya. Kadang kita menjulukan seseorang itu berdasarkan kelemahannya. Ya kan, tuh si gembrot, nah, tuh si gendut. Hmm, mau ngapain si gendut ke sini? Ya, apa si botak tuh si botak, panggilin si botak. Nah, berdasarkan nilai yang dianggap rendah. Itu bagian dari perusahaan waca. Ya, perusahaan waca. Ya, ada komponennya. Ada orang lain yang menjadi sasaran hinaan, ada batin yang marah dengan niat menyakiti, dan juga benar-benar melakukan akosana. Sekali lagi, banyak hal dalam masyarakat seperti ini. Ya, nah kita harus yoniso manasikara dengan kondisi-kondisi ini. Kadang kita nggak sadar, kita nggak sadar melakukan juga sesuatu yang baik. Dan itu akan apa namanya berakibat tidak baik juga buat kita. Ya. Lalu sampapalapa. Omong kosong atau pergunjingan yang tidak berdasar dan tidak berguna. Dua komponen dalam atau syarat dalam ucapan sampapalapa ini atau ucapan sia-sia. Nira tak kakak tak pureka rata. Nirata kakata pureka rata. Berniat mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna. Tata rupi kata katanang. Benar-benar mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna tersebut. Ya, ini adalah termasuk sampapalapa atau omong kosong atau pergunjingan. Ya, ini adalah ucapan-ucapan yang harus dihindari. Ya, kita harus latih untuk tidak melakukannya. Ya, jadi termasuk apa namanya musawada, pisunawaca, perusawaca, dan sampapalapa. Ya, ucapan yang tidak benar. Nah, oke, nah di dalam Manggala Sutta, Subhasita waca itu dianggap berkah karena apa? Yang pertama, menciptakan harmoni. Ucapan yang jujur dan lembut merekatkan hubungan sosial dan meminimalisir konflik. Ya. Yang kedua, membangun karakter. Seseorang yang mampu menjaga lidahnya menunjukkan pengendalian diri yang tinggi. Yang ketiga, mengurangi kama buruk. Lidah seringkali menjadi pintu utama terkumpulnya kama buruk melalui kemarahan dan kebohongan.
Ya, membawa keberuntungan. Orang yang bicaranya baik cenderung dipercaya, dihormati, dan disukai oleh lingkungan sekitarnya. Ya, gitu. Jadi, seseorang yang memiliki ucapan yang baik, dia akan bercahaya di tengah-tengah orang banyak. Ya. Jadi muatan pembicaraan kita, gaya bicara kita itu akan terlihat ya ketika kita terlatih dalam subasita baik secara action ataupun nilai dari kualitas batinnya, maka seseorang akan bercahaya di tengah-tengah orang banyak karena kualitas itu, bicara yang benar atau seorang yang memiliki ucapan yang baik. Nah, dalam perspektif Abhidhamma, setiap ucapan itu berakar dari cita, kesadaran, dan cetasika atau faktor mental. Ya, balik lagi akan ke sana. Bila ucapan muncul dari loba, dasarnya loba, akarnya loba atau kesalahan, maka kata-kata yang manipulatif akan kebanyakan muncul. Ya, lalu misalnya muncul dari dosa atau kebencian, maka itu kata-kata kasar yang akan muncul dengan bila ucapan munculnya dari moha atau kebodohan, itu kata-kata yang menyesatkan. Kata-kata yang menyesatkan. Namun bila muncul dari meta, cinta kasih, karuna, welas asih, panya, kebijaksanaan, maka lahirlah subasita. Artinya, menjaga ucapan bukan hanya latihan etika, tetapi juga latihan membersihkan batin. Sekali lagi, karena apa yang kita ucapkan itu yang ada dalam pikiran kita muatannya. Orang yang apa namanya ragu akan terlihat juga dalam ucapannya. Orang yang gelisah, khawatir akan juga terlihat dari ucapannya. Ya, kita harus pelajari ini ya. Nah, makanya ada teknik yang kita perlu latih nih. Teknik think. Think itu ya secara Inggrisnya berpikir ya. Nah, jadi sebelum berbicara atau menulis, terutama saat marah, tanyakan pada diri sendiri nih, berdasarkan teknik ini nih. Ting, te, true. Apakah ini benar? Ya kan? Yang kedua, helpful. Apakah ini membantu atau bermanfaat? Yang ketiga, inspiring. Apakah ini menginspirasi hal yang baik? Yang N, necessary. Apakah ini perlu dikatakan sekarang? Yang berikutnya K, kind. Apakah ini disampaikan dengan kasih sayang? Muatan pembicaraan harus kita ukur seperti ini. Nah, ini yang sesuai. Apakah ini benar? Apakah ini membantu atau bermanfaat? Apakah ini menginspirasi hal yang baik? Apakah ini perlu dikatakan sekarang? Apakah ini disampaikan dengan kasih sayang? Jadi teknik ting ini. Ya, benar, bermanfaat, apakah waktunya tepat? Ya, juga dengan meta, apakah biasanya bisa dikatakan sekarang atau tidak? Jangan kita pikir itu benar, langsung aja dikatain, ngomong aja sekarang, nggak usah tunggu waktu lagi. Nah itu. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan sederhana ini dapat menyelamatkan kita dari banyak konflik dan penyesalan. Ya,
Apalagi nih di era media sosial sekarang ini, kata-kata menyebar lebih cepat daripada angin, istilahnya. Ya, jempol ini lebih hebat gerakannya. Satu komentar dapat menguatkan seseorang yang hampir putus asa atau bisa menghancurkan semangat yang sedang rapuh. Makanya satu kata penyemangat ya dapat mengubah arah hidup seseorang, bisa menenangkan hati yang gelisah dan menumbuhkan keyakinan dalam dhamma. Ini adalah transformasi dari ucapan yang baik. Ya, seperti mengajarkan dhamma adalah bentuk tertinggi dari subhasita, karena ia membawa seseorang menuju pembebasan dan penderitaan, dari penderitaan. Ucapan baik adalah dana yang tidak membutuhkan harta, kebajikan yang dapat dilakukan siapa saja, yang merupakan sarana membangun kedamaian sosial. Ya, bayangkan jika dalam satu hari saja kita berkomitmen untuk tidak mengkritik dengan kemarahan, tidak menyebarkan gosip, tidak mengucapkan kata sia-sia, dan menggantinya dengan kata penghargaan, nasihat yang lembut, dan ucapan yang penuh pengertian, maka dunia kecil sekitar kita akan berubah. Ya, ini adalah kekuatan transformasi dari ucapan yang baik sekali lagi. Nah, makanya kita juga perlu latih. Subhasita ini juga perlu dilatih. Jadi bukan cuma sila yang perlu kita latih juga ya, bukan cuma dana juga yang perlu kita latih juga ya, bukan cuma meditasi juga yang perlu kita latih ya. Ini Buddha bilang subhasita caya waca eta manggala mutamang. Bertutur kata yang baik juga perlu kita latih ternyata. Nah, ini juga bagian dari damanya Buddha. Ya, nah, banyak yang tidak memikirkan ini sesungguhnya. Ya, mereka kebanyakan dari kita hanya fokusnya ke dana, sila, meditasi saja secara ini, prinsip dasarnya gitu ya. Subhasitanya mau ngomong ngomong aja langsung, hajar aja udah, jelek. Ya. Oke, nah di sini ada beberapa contoh penerapannya ya dalam konflik. Nah, saya Kak Bante kasih beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari ini, bagaimana subhasita berperan. Misalnya, sebagai ini saja, contoh saja dalam masyarakat gitu. Misalnya saat menghadapi kritik pedas, ya, daripada membalas dengan kata-kata kasar atau perusa waca, gunakan prinsip lembut dan didasari dengan cinta kasih. Misalnya kalau meresponnya ketika kita dikritik dengan respon buruk. Misalnya, kamu sendiri juga tidak becus, jangan sok ngatur deh, gitu kan. Misalnya ada seperti itu. Nah, kalau dengan subhasita waca, ya kita bisa coba untuk ya dengan positif. Terima kasih atas masukannya. Ya, saya mengerti kamu ingin hasil yang terbaik. Mari kita bicarakan bagaimana saya bisa memperbaikinya tanpa harus emosi, gitu. Ya, gaya subhasita gitu. Lalu misalnya saat mendengar gosip dari rekan kerja, ya daripada ikut memperkeruh dengan omong kosong, ya gunakan prinsip yang bermanfaat. Ya, kalau misalnya kita respon yang nggak bagus nih, iya saya juga dengar dia memang orangnya begitu, kesel jadinya. Ya sambil kesel, ya mungkin kita bisa melatih dengan subhasita waca ini, saya kurang tahu pasti tentang hal itu. Dan rasanya kurang adil kalau kita bahas tanpa dia di sini. Ya, lebih baik kita fokus ke tugas kita saja deh agar cepat selesai. Nah, ya kan?
daripada iya emang dia begitu orangnya misalnya. Nah, oke, lalu eh, saat harus menyampaikan berita buruk atau kebenaran yang pahit, gunakan prinsip tepat waktu dan berdasarkan kebenaran. Nah, kalau kita misalnya responnya buruk, ya, menyampaikan di depan umum atau saat orang tersebut sedang stres berat, misalnya, itu malah menambah beban, menambah masalah. Tapi dengan cara yang tepat, mungkin kita bisa bicara, ada sesuatu yang penting dan jujur yang harus saya sampaikan. Bisakah kita bicara berdua pada saat waktunya luang? Saya ingin kamu tahu ini karena saya peduli atas kemajuanmu, pada kemajuanmu. Ya, kadang sesuatu perlu dilihat timingnya, ya, kalena di waktu yang tepat. Nah, ini juga bagian yang perlu kita lakukan. Tapi kenapa itu sulit dilakukan ya? Ya, kenapa? Seringkali ego kita, ya, kita ingin menang, menang dalam debat. Ego kita bermain di sana. Ya. Namun dalam ajaran Manggala Sutta dikatakan bahwa kemenangan sejati adalah saat kita bisa menaklukkan diri sendiri, terutama mengendalikan lidah daripada menaklukkan orang lain dengan kata-kata tajam. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, banyak contoh yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita bisa lihat, kita bisa pelajari ya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi ya, prinsipnya adalah subhasita itu bicara di waktu yang tepat, dengan kebenaran, dan juga dengan kata-kata yang lembut dan bermanfaat. Itu adalah prinsip dari subhasita. Nah, jadi sebagai penutup ya, subhasita itu adalah ajaran abadi tentang seni berbicara dengan penuh kesadaran. Ini mengajak kita untuk tidak hanya berbicara benar, sekali lagi, tetapi juga berbicara dengan baik, dengan kebijaksanaan, artinya di waktu yang tepat, dengan integritas, ya, mengandung kebenaran, kehangatan dengan kelembutan tutur kata, dan tujuan mulia yang mana itu adalah bermanfaat. Ya, dengan mempraktekkan subhasita waca, kita tidak hanya membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tetapi juga memurnikan pikiran kita sendiri dan menciptakan kedamaian di sekitar kita. Karena pada akhirnya, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah gema dari kondisi batin kita. Maka jagalah batin dan subhasita akan mengalir dengan sendirinya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, semoga kita semua bisa mempraktekkan subhasita ini dengan baik sehingga melalui subhasita ini kita bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain sehingga dengan manfaat itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kualitas batin kita ya. Oke. Satu.